jangan diminum. Emang itu tuh fungsinya buat cuci tangan. Udahlah, minum yang bisa diminum aja, maksudnya yang layak diminum aja sih. Kenapa sih lu ribet banget anjir? Selamat datang di Pengangguran FM. Di video kali ini kita akan membahas tentang tewasnya 5 orang anak pang akibat prank yang dilakukan oleh temannya dengan memberikan minuman keras yang dioplos menggunakan cairan hand and sanitizer. Ini dari judulnya aja udah wadaw banget sih. Jadi gue pertama kali dapat info ini dari salah satu forum diskusi bernama Detik Forum yang diunggah oleh pemilik akun bernama Rajanya Raja dengan judul Apes, 5 anak pang tewas usai kena prank miras hand sanitizer. Kemudian dibuat artikel dengan format berita oleh kompas.com. Ini beritanya. Dengan headline, dijebak teman minum ciu ternyata hand sanitizer. 5 remaja di Kaltim tewas. Sedikitnya 5 remaja di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tewas setelah minum hand sanitizer. Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Tanjung Baru, Kelurahan Sambaliung, Berau. Kasat Reskrim Polres Berau AKP Ferry Putra Samodra mengatakan, kelima remaja itu dijebak oleh seorang rekannya berinisial HK. Dia, pelaku maksudnya, ajak korban minum ciu, ternyata hand sanitizer. Diajaknya minum ciu, ya kan gak taunya buat cuci tangan. Sialan. Motif pelaku menjebak rekannya karena sering dipalak minta uang. Jika tak memberi, pelaku tak akan diajak berteman atau dijauhi. Karena itu ia berniat balas dendam. Awalnya niat hanya menyakiti, bikin sakit perut saja, ternyata meninggal. Mereka 7 orang minum, yang meninggal 5 orang. Menurut pengakuan pelaku, hand sanitizer yang diberikan kepada rekannya didapat dari tempat kerjanya. Hand sanitizer itu kemudian dicampur dengan sedikit air putih sebelum diberikan ke rekannya. Usai menegak cara membersih itu, salah satu korban inisial S 18 tahun meninggal di tempat. Sementara 5 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun 4 orang diantaranya meninggal dunia. Kini seorang korban berinisial PT masih menjalani perawatan. Ferry bilang pelaku HK sudah mengakui perbuatannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 204 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana minimal 20 tahun. Namun karena pelaku masih di bawah umur, petugas hanya memproses penerapan hukum dengan standar tertentu. Jadi gitu. Ceritanya nih, ada orang yang sering dibully, dikolekin lah, dipalakin gitu. Dipalakin. Tiap hari kalau dia nggak ngasih duit sama teman-temannya yang lain ini, nggak ditemenin gitu. Akhirnya ditahan tuh, sabar ditahan, kesel, dongkol kan, ya kan. Gara dongkol dia kepikiran, bagaimana saya untuk meracuni mereka, gitu nggak sih? Gue rasa sih kayak gitu sih. Intuisinya berkata, dia racunin saja, racuni saja bangsat-bangsat itu, mereka tidak pantas hidup, iya kan? Akhirnya bawalah tuh dari tempat kerja. Dari tempat kerja dioplos sama air putih. Terus dikasih ke temennya, nih minuman. Kan karena sering dipalakin kan, palakin duit, nih gue gak ada duit nih, adanya minuman, lo mau gak? Akhirnya minum lah. Setongkrongan lo, anjir, setongkrongan dibunuh. Gokil. Iya. Ini efek gara-gara dibully nih, makanya bahaya loh. Permasalahan itu permasalahan serius. Walaupun gue bercanda, ini permasalahan serius. Perkara bully lu sampai meninggal. Gila A few moments later. Kasus mengonsumsi alkohol yang gak boleh dikonsumsi ini udah sering terjadi. Salah satunya di Arizona dan New Mexico, Amerika Serikat. Ada yang pernah ngelakuin hal serupa gitu. Bersumber dari tempo.co. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Kaltim. Pada tanggal 30 Juni 2020 lalu, 15 orang di Arizona dan New Mexico, beberapa orang dirawat karena keracunan setelah mereka menelan pembersih tangan berbasis alkohol, aka hand sanitizer dong. Menukil dari anytimes.com, benda tersebut mengandung metanol dan alkohol. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat mengatakan beberapa orang dewasa telah mengonsumsinya karena kandungan alkohol. Ternyata ada loh orang-orang dewasa yang tinggal di negara maju, kelakuannya tetap goblok. Sudah jelas ada minum alkohol yang layak minum, layak konsumsi. Kenapa yang sanitizer sikat juga? Kayak maruk amat gitu.
Anjing, gue sebego-begonya gue juga, gue gak akan minum yang gak bisa diminum gitu. Dalam arti berbahaya bagi tubuh ya. Kan gila. Cuman gini ya, di satu sisi gue penasaran loh, reaksi kandungan zat-zat yang ada dari hand sanitizer tersebut pas masuk ke tubuh kita. Dan gue berhasil nemuin jawaban dari ahlinya yang dikutip dari Detik Health. Apa yang terjadi pada tubuh ketika hand sanitizer diminum? Meski hand sanitizer dapat membuat seseorang menjadi mabuk karena kandungan alkohol di dalamnya, namun cairan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan. Hand sanitizer banyak mengandung zat berbahaya jika tertelan. Ucap Zemi K. Alan, PhD, asisten profesor farmakologi dan toksikologi di Michigan State University. Setidaknya ada kandungan 60% alkohol di dalam hand sanitizer. Selain itu, alasan juga mengingatkan bahwa hand sanitizer mengandung metanol yang sangat berbahaya jika tertelan. Paparan metanol dalam jumlah besar dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Kemudian efek samping yang lebih serius dapat menyebabkan kebutaan permanen, kejang, koma, kerusakan permanen yang ada dalam sistem saraf, dan bahkan kematian, ucap Susan Bezer, MD, seorang dokter perawat primer di Mercy Medical Center di Baltimore. Tuh penjelasan medis dari ahlinya tuh. Jangan diminum. Emang itu tuh fungsinya buat cuci tangan. Udahlah, minum yang bisa diminum aja, maksudnya yang layak diminum aja sih. Kenapa sih lu ribet banget anjir? Kan yang sedih bukan cuman gue, ya gue gak sedih sih, cuman lucu sih kalau gue sih ya. Kok ada gitu manusia yang minum alkohol tapi bukan alkohol untuk dikonsumsi, kok ada gitu. Gak habis pikir gue. Lu penasaran gak sih komentar netizen di kasus ini? Sumbernya dari postingan akun Instagram Vice IND. Di sini Vice itu kan juga portal berita ya. Dia juga ngupload masalah yang di Kaltim ini, yang nipu temen diminum hand sanitizer ini. Kata Reza Alatas juga apa? Bullying itu fatal. Dengerin. Netizen kadang-kadang benar, walaupun banyak yang nyebelin. Nih yang lucu dari RZDSRG. Mau maki tapi gak etis, soalnya ini berita duka. Aduh, gue akan kegoblokannya. Iya juga. Kenapa lu ngebully orang meninggal, kan lu jadinya blok. Ada lagi dari Elyandah Miris. Orang cuman lihat dia membunuh, tapi nggak ngeliat di bagian pelaku selalu dibully dan dipaksa oleh korban. Tuh kan, lihat dari sudut pandang lain. Biasanya orang-orang begini nih nggak gampang kemakan hoax, kayak lo orang. Terus gimana nih menurut lo dari kasus ini? Komen di bawah, gue pengen tahu nih pendapat lo. Thank you ya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like kalau lo suka videonya. Terus tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you next time.